281 Tolong bawa aku. James Gu melihat Ricky Mo berhenti, kiranya Ricky Mo telah mendengarkan kata-katanya, dan terus berkata, begitu kangen dia, pergi dan jemput saja dia. Mata Ricky Mo menyipit dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia membuka pintu dan pergi. James Gu menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, sudah ada istri, jadi kamu tidak membutuhkan saudara lagi. Amandamu tinggal di hotel selama 2 hari, tidak ada kerjaan kecuali makan dan tidur sepanjang hari. Jadi, ketika dia tidak ada kerjaan, dia akan keluar jalan-jalan. Tidak membeli apapun, tidak melakukan apa-apa, hanya berputar tanpa tujuan. Tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk memastikan apakah Ricky Mo benar-benar mengirim seseorang di sisinya. Dia belum menemukannya sebelumnya, tetapi itu karena dia belum memikirkannya. Dalam 2 hari terakhir, dia memperhatikannya, dan benar-benar menemukan seseorang mengikutinya sekali atau 2 kali. Ini adalah pengawal yang sangat profesional, jika bukan karena dia selalu mencarinya dengan sengaja, tidak mungkin menemukannya. Ini memaksanya untuk mulai berencana meninggalkan Sydney. Hanya saja dia belum membuat rencana yang cocok, dan tiba-tiba orang mengganggu semua rencananya. Di pagi hari berikutnya, dia bangun dan mandi seperti 2 hari sebelumnya, dan berencana keluar. Ketika dia membuka pintu dan melihat sebuah koper hitam di pintu, seluruh badannya terpana untuk sementara waktu, sebelum dia menjawab, sebuah suara yang akrab terdengar. Kakak Amanda. Amandamu mendengar suara dan mendongak untuk melihat Charles Mo berdiri di depannya dengan wajah tersenyum. Melihat Amandamu tidak berbicara untuk waktu yang lama, Charles Mo cemberut dengan ketidakpuasan. Kak Amanda, baru beberapa lama tidak ketemu, kamu sudah tidak mengenalku ya? Charles Mo pertumbuhan di tubuhnya, baru tidak melihatnya selama 4 atau 5 bulan, tapi perubahannya sangat banyak. Dia mengenakan sweater putih sederhana dan celana jeans biru, dan keseluruhan orang itu tampak muda dan energi. Amandamu tertegun kaget, Charles. Kenapa kamu di sini? Aku di sini untuk mencarimu. Charles Mo memandangnya sambil tersenyum, menundukkan kepalanya ke telinganya, berkata diam-diam, aku diam-diam beritahu kamu, aku benar-benar lari dari rumah lagi. Amandamu mengangkat matanya dan berkata dengan lembut, apakah kamu pikir aku percaya padamu? Charles Mo tertawa hehe, tolong bawa aku. Meskipun Amandamu tidak percaya kata-kata Charles Mo, dia tidak bisa benar-benar tidak menerimanya. Dia membantu Charles Mo membuka kamar lain, dan kemudian membawanya keluar untuk makan malam. Charles Mo tumbuh besar di luar negeri, bahasa bicaranya sangat lancar, dan ia terlihat tampan. Ketika keduanya makan malam, seorang gadis yang berani datang untuk menanyakan nomor telepon kepadanya. Orang-orang yang bermarga Mo ini, dari Ricky Mo hingga Charles Mo, sangat menarik lawan jenis. Beberapa gadis datang untuk berbicara, Charles Mo menolak dengan mudah. Amandamu kehilangan senyumnya dan berhenti mengkhawatirkannya, dia hanya menundukkan kepalanya untuk memakan makanan di depannya. Beberapa menit kemudian, dari hadapan Charles Mo tiba-tiba berseru, Kak Amanda. Apa? Amandamu tiba-tiba mendongak dan melihat Charles Mo memegangi tangannya. Dia mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan? Ambil foto, kata Charles Mo, menundukkan kepalanya dan mengetuk telepon beberapa kali sebelum meletakkannya. Amandamu hanya memberi sedikit makanan dan tidak banyak bicara. Setengah jalan, Charles Mo bangkit dan pergi ke kamar mandi. Amandamu mengambil ponselnya. Dia membuka WeChat Charles Mo. Di pesan WeChat, pesan obrolan teratas adalah Ricky Mo. Amandamu ragu-ragu dan mengulurkan tangan untuk membuka jendela obrolan dengan Ricky Mo. Waktu terbaru untuk mengirim pesan yang ditunjukkan di atas hanya beberapa menit yang lalu, dan konten yang dikirim hanyalah video pendek. Amandamu membuka video dan mendengar dialog yang akrab. Kak Amanda. Apa? Itu baru saja diambil oleh Charles Mo. Menarik ke atas lagi adalah riwayat obrolan Ricky Mo dan Charles Mo. Sebagian besar pesan dikirim oleh Charles Mo. Kak Amanda akan menerimaku. Apakah dia akan mengabaikanku? Kalau tidak, aku tidak akan pergi, kamu pergi sendiri. Aku telah tiba di Sydney, dan sekarang aku akan membawa mobil ke hotel tempat Amanda tinggal. Respons Ricky Mo sangat rendah, sesekali merespons dengan kata, Amandamu melirik ke arah kamar mandi dan mengembalikan telepon. Bahkan tanpa melihat ponsel Charles Mo,
Amanda Mu samar-samar bisa menebak bahwa Charles Mo akan datang kepadanya, dan diperintahkan oleh Ricky Mo. Tapi sebelum itu, dia belum pernah bertemu satu sama lain. Dengan temperamen Ricky Mo, dia akan dengan cara yang sedemikian rupa menemukannya. Setelah membaca ponsel Charles Mo, itu tidak lebih dari menebak di hatinya. Ricky Mo tahu dia ada di Sydney dan mencarinya, tetapi dia tidak membuatnya khawatir. Dia baru saja mengirim seseorang untuk mengawasinya. Jika bukan karena masalah menyewa rumah, mungkin dirinya tidak akan bisa menemukan ini sampai sekarang. Dan ketika dia berusaha bersiap untuk melarikan diri lagi, Charles Mo datang. Ricky Mo meminta Charles Mo untuk datang kepadanya, hanya mengatakan kepada dia bahwa lari juga tidak ada berguna. Amanda Mu dan Charles Mo memiliki hubungan yang baik, jadi Ricky Mo yakin bahwa dia tidak akan mengabaikan Charles Mo. Ricky Mo tidak mengirim pengawal secara diam-diam lagi mengawasinya, tetapi langsung mengirim Charles Mo untuk terang-terangan menjaganya. Jika bukan karena orang yang dijaga tidak dapat lari adalah dirinya sendiri, Amanda Mu ingin bertepuk tangan untuk memberikan jempol kepada Ricky Mo. Ketika Charles Mo kembali, dia melihat ekspresi Amanda Mu kurang baik. Dia bertanya dengan prihatin, "Kak Amanda, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa sakit?" Amanda Mu menurunkan matanya sedikit, "Tidak ada, kembalilah setelah kamu selesai makan." Kembali ke hotel, Amanda Mu menelepon Lucy Sen. Lucy Sen banyak acara dalam 6 bulan terakhir dan sangat sibuk. Mereka berdua tidak melakukan banyak panggilan telepon, mereka sering menutup telepon dengan tergesa-gesa. Lucy Sen menjawab telepon dengan cepat, "Amanda." Amanda Mu mendengar kelelahannya dalam suaranya dan bertanya, "Apakah masih sibuk akhir-akhir ini?" "Ya, sangat sibuk. Aku pikir itu pasti bajingan James Gu sengaja mengatur begitu banyak pekerjaan untukku dan ingin membuatku mati kelelahan." Setiap kali Lucy Sen berbicara kepadanya tentang James Gu, dia tidak bisa berhenti dan akan selalu memarahi pria itu. Amanda Mu tersenyum, "Dia demi kamu dan ingin membuatmu terkenal." Lucy Sen tampaknya tidak ingin melanjutkan topik ini dan bertanya, "Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Aku meminta temanku untuk membantu mengunjungi beberapa rumah sakit di Sydney. Ketika batas waktu kamu mendekati, kamu langsung saja nginap di sana." Meskipun Lucy Sen sibuk, dia masih peduli dengan Amanda Mu. Amanda Mu bergerak sedikit ragu-ragu, tetapi memutuskan untuk memberitahu Lucy Sen bahwa Ricky Mo mengawasinya. Setelah mendengar, Lucy Sen mengeluarkan kalimat yang ceroboh, "Ricky Mo, apakah dia seorang mesum? Apa yang dia coba lakukan? Jika dia mengirim seseorang untuk menangkapmu kembali, aku pikir itu normal. Tapi kenapa mengirim seseorang untuk memantau kamu di sana itu? 282 akan menangani semuanya, dan kemudian membawa kalian kembali." Amanda Mu mengatakan tebakannya, "Kurasa dia menginginkan anak." Tapi tidak menyangka kata-katanya ditolak oleh Lucy Sen, "Tidak mungkin. Jika Ricky Mo hanya menginginkan seorang anak, kenapa begitu melakukan banyak usaha? Berapa banyak wanita yang ingin memberinya bayi? Aku lihat, dia sama sekali tidak menyerah." Amanda Mu mendengar kata-kata dan terdiam. Setelah beberapa saat, Amanda Mu terus berkata, "Lucy, hal terpenting bagiku sekarang adalah anak. Hal-hal yang dilakukan oleh Ricky Mo membuat aku tidak tenang. Ricky Mo menyerah atau tidak, dia belum memikirkannya, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Kalau tidak, kamu melarikan diri seperti sebelumnya." Lucy Sen selesai bicara dan sendiri menjawab, "Kamu akan segera lahiran, mau kabur kemana lagi?" Amanda Mu mendengarkan Lucy Sen, tetapi pikirannya jauh. Semuanya sepertinya kembali ke titik semula. Pada awalnya, ketika dia mengira telah melarikan diri, Ricky Mo akan berhenti mencarinya. Kemudian, ketika dia berpikir dia bisa melahirkan anak ini dengan damai dan tenang, dia menemukan bahwa dia dikelilingi oleh Ricky Mo. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Ricky Mo, atau apa yang akan dia lakukan. Setelah Lucy Sen menutup telepon, Amanda Mu memikirkannya, tetapi masih merasa tidak nyaman. Dia pergi keluar untuk mencari Charles Mo. "Kak Amanda." Charles Mo membuka pintu dan melihat bahwa itu adalah Amanda Mu. Dia dengan cepat bergegas ke samping dan membiarkannya masuk. Amanda Mu berjalan masuk dan duduk di sofa. Charles Mo menutup pintu dan berjalan masuk, "Apakah kamu ingin minum air?" Amanda Mu menatapnya dengan nada serius, "Telepon Ricky Mo." "Ah." Charles Mo membeku sesaat, dan kemudian mulai bertindak konyol, "Kamu bilang apa? Kakak sepupuku tidak tahu kalau aku ada di Sydney, dia."
Meskipun dia memang diperintahkan oleh Ricky Mo untuk datang ke Sydney, Ricky Mo berulang kali memberitahunya sebelum datang bahwa Amanda Mu tidak boleh tahu bahwa Ricky Mo yang memintanya untuk datang. Pada akhirnya, dia baru datang 1 hari sudah ketahuan. Charles Mo meskipun sedikit pintar, tetapi di mata Amanda Mu, itu hanya seorang anak kecil. Amanda Mu langsung mengabaikan kata-kata Charles Mo, dengan nada kuat yang tak terbantahkan, "Telepon dia, aku punya sesuatu untuk dikatakan padanya." Nada itu mirip dengan Ricky Mo. Charles Mo harus mengeluarkan teleponnya dan menelepon Ricky Mo. Setelah ia mencabut kabel telepon, ia membuka handsfree dan meletakkan telepon di depan Amanda Mu. Amanda Mu melihat ke bawah ke telepon, dan layar telepon menunjukkan, memanggil, masih nomor yang sudah dikenalinya. Tangan di sisi tubuh mengepal tanpa sadar, dan detak jantung sesaat abnormal. Pada saat ini, telepon terhubung. Sebuah suara yang tidak asing terdengar dari telepon, "Ada apa?" Suara Ricky Mo rendah, dan suaranya dalam, tetapi ketika dia keluar dari telepon, dia tampak lebih acuh tak acuh. Amanda Mu membuka sedikit mulutnya, tiba-tiba tidak tahu apa yang akan dikatakannya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar suara Ricky Mo selama hampir setengah tahun sejak dia meninggalkan kota H. Charles Mo melihat bahwa Amanda Mu diam, dan ingin mengingatkannya, tetapi ketika dia melihat kekecewaan Amanda Mu, Charles Mo tidak mengeluarkan suara kecuali menjangkau dan mendorongnya. Amanda Mu telah pulih. Dia mengerutkan bibir dan hendak berbicara, dan mendengar suara Ricky Mo berdering lagi, "Amanda Mu." Nada suaranya tenang dan tegas. Amanda Mu belum berbicara, tetapi Charles Mo di samping sangat gembira, "Kakak sepupu, apakah kamu 1000 mil jauhnya? Bagaimana kamu tahu bahwa Kak Amanda yang menelepon?" Ricky Mo di ujung telepon diam. Charles Mo menyentuh hidungnya dan berkata dengan bijaksana, "Kalian bicaralah, aku akan kembali ke kamar dan tidur sebentar." Kamar yang diberikan Amanda Mu adalah suite kecil yang lebih luas, dengan ruang tamu, kamar tidur, dan ruang makan. Charles Mo berjalan ke kamar sambil mendengarkan apa yang mereka berdua katakan dengan telinganya terbuka, tetapi tidak mendengar apapun. Begitu dia pergi, ruang tamu menjadi lebih tenang. Amanda Mu tidak berbicara, dan Ricky Mo tetap diam, seolah menunggunya berbicara. Setelah beberapa saat, Amanda Mu menemukan suaranya dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Ricky Mo tidak langsung menjawab pertanyaannya, tetapi malah bertanya, "Apakah kamu tidak tahu apa yang ingin aku lakukan?" "Aku tidak tahu." Suara Amanda Mu sedikit tajam, "Aku tidak pernah tahu." Ya, dia tidak pernah menebak apa yang ingin dilakukan Ricky Mo. Dia tidak bisa menebak pikirannya. Nada bicara Ricky Mo tenang, tanpa sedikit naik turun, "Kalau begitu, tenangkan pikiranmu." Amanda Mu mencibir, "Lalu, apakah kamu akan mengambil bayi itu?" Suara Ricky Mo akhirnya mengamuk, "Itu pada dasarnya anak kita." "Ricky Mo, aku beritahu kamu, kamu tidak akan bisa membawa anak ini kembali ke keluargamu." Amanda Mu tahu dalam hatinya bahwa jika Ricky Mo benar-benar ingin merampasnya, dia tidak bisa menang. Namun, dia tidak bisa melihat anaknya dibawa kembali ke keluarga Mo oleh Ricky Mo. Seperti yang dikatakan Tommy Sen, keluarga Mo adalah sekelompok orang serakah. Kakek Mo dan ibu Ricky Mo tidak dapat dipisahkan dari orang-orang keluarga Mo. Tiba-tiba, Ricky Mo berkata dengan suara yang dalam, "Amanda Mu, apakah kamu percaya padaku?" Amanda Mu tertegun sejenak, tetapi dia tidak menyangka dia akan mengajukan pertanyaan seperti itu tiba-tiba. "Percayalah padanya." Dan Ricky Mo tampaknya tidak benar-benar menginginkan jawaban Amanda Mu, dia berkata, "Jaga dirimu, aku akan menangani semuanya, dan kemudian membawa kalian kembali." Nada suaranya tidak berbeda ketika dia diminta untuk melakukannya, yang memberi Amanda Mu ilusi bahwa keduanya tidak terpisah. Ketika dia tertegun, Ricky Mo sudah menutup telepon. Amanda Mu memandang layar yang sudah gelap, agak bingung. Kata Ricky Mo, "Selesaikan semuanya, lalu bawa kami kembali." Mereka mengacu padanya dan bayinya. Ricky Mo menutup telepon dan menatap telepon dengan bingung. Asisten membawa kopi dan melihat Ricky Mo, berbisik, "Direktur, kopimu." Seperti yang diharapkan, Ricky mengabaikannya. Asisten itu menghela nafas sedikit, dan berbalik, dan mendengar suara Ricky Mo datang di belakangnya, "Bantu aku pesan tiket ke Sydney."
Sydney, asisten itu agak bingung. Dia mengingat jadwal terakhir dengan sangat baik dan tidak mengatur untuk pergi ke Sydney. Tepat ketika asistennya bingung, dia mendengar Ricky Mo berkata, lupakan saja. Asisten harus menutup pintu dan keluar, tetapi ketika menutup pintu, dia samar-samar mendengar tawa Ricky Mo. Itu pasti ilusinya, dia sudah lama di sini, dan dia belum pernah melihat direktur tertawa. Ricky Mo membuka album ponsel, yang penuh dengan foto Amanda Mu. Dia tampak lembut melihat satu persatu, ujung jarinya menyelinap lembut ke wajah Amanda Mu di foto, dan ketegasan muncul di antara alisnya. Segera, akan bisa melihatmu. 283 Selamat ini anak perempuan. Setelah Amanda Mu dan Ricky Mo melakukan panggilan telepon, semuanya tampak berbeda. Dia sepertinya dilanda kejahatan, dan terus memikirkan kata-kata yang dikatakan Ricky Mo. Dia mengatakan untuk menangani semuanya, dia menjemputnya kembali. Amanda Mu berulang kali menganalisis kalimat ini di dalam hatinya, dan akhirnya gagal menarik kesimpulan. Orang-orang yang dikirim oleh Ricky Mo awalnya hanya mengawasi Amanda Mu diam-diam, setelah dia dan Ricky Mo melakukan panggilan ini, mereka tidak lagi bersembunyi. Dia dan Charles mau pergi, dan pengawal itu akan langsung menuju ke pintu, membuka pintu mobil dan berkata dengan hormat, Nona muda, tolong masuk ke dalam mobil. Ketika dia makan malam dengan Charles Mo, ketika tagihan dibayar, pelayan akan selalu memberitahunya bahwa itu sudah dibayar. Pada awalnya, Amanda Mu dapat dianggap tidak melihat dan mengabaikan mereka secara langsung. Tetapi mereka semua seperti gula yang lengket, kemana dia dan Charles Mo pergi, kemana mereka semua mengikuti. Amanda Mu terlalu malas untuk peduli dengan mereka lagi. Mereka ingin mengemudi untuk menjemput, maka dia duduk, mereka ingin membayar maka dia membiarkan mereka bayar. Sampai pada suatu hari, Amanda Mu baru mendapati bahwa dia sudah tinggal di rumah yang mereka atur, baru mengetahui bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Ricky Mo lagi. Amanda Mu berdiri di aula, terganggu oleh hatinya yang lembut. Suara pelayan itu berbunyi, Nona muda, apakah kamu merasa rumah ini masih belum memuaskan? Charles Mo datang dari samping, aku pikir ini sudah cukup. Kak Amanda, bagaimana menurutmu? Kamu pikir juga begitu. Amanda Mu tidak bermaksud mengatakan lebih banyak, berbalik dan berjalan ke atas. Amanda Mu baru saja kembali ke kamar dan menerima telepon dari Lucy Sen. Setelah mendengarkan komentar Amanda Mu baru-baru ini, Lucy Sen sangat setuju, awalnya, kamu akan segera melahirkan, dan bos besar merawat kamu itu sudah seharusnya. Lagi pula, itu adalah benih yang ditaburnya, kenapa hanya kamu yang bekerja keras? Amanda Mu sedikit tertawa. Pada akhirnya, Lucy Sen bertanya kepadanya, bagaimana menurutmu? Bos besar itu berkata bahwa dia akan datang menjemputmu ketika saatnya tiba. Apakah kamu ingin mengikutinya kembali? Amanda Mu memikirkannya dan berkata, aku tidak tahu. Dia benar-benar tidak tahu sekarang. Lucy Sen sangat tajam, kamu bilang, aku tidak tahu, kamu ragu-ragu, dan ragu-ragu berarti ingin kembali dengan bos besar. Kata-kata Lucy Sen membuat Amanda Mu sadar. Ternyata di alam bawah sadarnya, dia masih ingin kembali ke kota J. Amanda Mu tetap diam untuk waktu yang lama dan berkata, aku akan membicarakannya nanti. Jika tidak memahami sesuatu, tinggalkan saja untuk saat ini. Amanda Mu sekali lagi menjalani kehidupan yang dia miliki ketika dia berada di kota J. Ada pengawal saat bepergian, dan sekelompok pembantu rumah tangga. Namun, tidak ada yang membatasi kebebasan pribadinya. Itu sangat tenang dan damai di bulan Juli. Pada hari pertama bulan Juli, cuaca sangat buruk. Cuaca telah suram sejak pagi, seperti badai. Tetapi sampai tengah hari, hujan tidak turun, dan langit masih suram dan mengganggu. Sepanjang pagi, Amanda Mu sangat mudah tersinggung di hatinya, dan dia melakukan apapun tidak lancar. Charles Mo menemukan keganjilannya dan bertanya, Kak Amanda, apakah kamu tidak nyaman? Amanda Mu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, tidak ada. Itu hanya sedikit mengganggu. Charles Mo membawanya di sofa dan duduk, ayo main game. Ini adalah game puzzle yang baru saja dirilis baru-baru ini. Aku pikir ini cukup menyenangkan. Apakah kamu ingin mencobanya? Amanda Mu mengambil ponselnya dan akan segera mulai bermain. Tiba-tiba bunyi guntur di luar, diikuti hujan lebat. Charles Mo dan Amanda Mu dikejutkan oleh guntur. Amanda Mu memandang keluar jendela dan bergumam, akhirnya hujan.
Charles mau bangkit dan berjalan ke pintu. Ya, hujan deras. Kak Amanda, kapan menurutmu hujan akan berhenti? Suara itu keluar dan tidak ada tanggapan dari orang di belakangnya. Charles mau melihat ke belakang dengan curiga. Kak Amanda, kamu. Ketika dia berbalik, dia melihat bahwa Amandamu telah menyusut dan pingsan di sofa. Tangan putihnya mencengkeram kain sofa dengan erat, dan seluruh orang tampak sangat sakit. Charles mau wajahnya berubah dan berlari dengan cepat. Kak Amanda, ada apa denganmu? Gelombang rasa sakit di perutnya membuat Amandamu tidak bisa berkata kalimat lengkap. Aku akan melahirkan. Melahirkan. Charles mau mengulangi kata-katanya, juga sedikit bingung. Setelah 2 detik, dia bereaksi dengan keras dan berlari memanggil seseorang. Tolong, Kak Amanda akan segera melahirkan. Karena Amandamu mendekati tanggal jatuh tempo, ada dokter yang siaga di rumah, dan tidak ada kekurangan pengawal dan pelayan, dan rumah sakit untuk melahirkan juga telah dipilih di awal waktu. Charles mau memanggil seseorang dan mereka membantu Amandamu masuk ke mobil dan pergi ke rumah sakit. Hujan masih turun, semakin besar dan semakin besar. Amandamu berkeringat kesakitan, meraih tangan Charles Mo, dan menahan rasa sakit dan berkata, ponsel. Charles Mo segera datang, cepat-cepat mengeluarkan teleponnya dan mengeluarkan telepon Ricky Mo. Tapi Ricky Mo tidak menjawab telepon. Charles Mo menoleh untuk melihat Amandamu, merasa cemas. Kakak sepupu, cepat jawab teleponnya. Wajah Amandamu memutih dan menggigit bibirnya untuk menunggu panggilan untuk terhubung, tetapi telepon berdering sampai secara otomatis menutup telepon dan tidak diangkat. Charles mau berbicara untuk menghiburnya, kakak sepupu mungkin baru saja ada urusan, jadi tidak mendengarnya. Aku akan menelepon yang lagi. Amandamu sangat sakit pada titik ini sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk berbicara, dan hanya menjawab dengan nada napas, Charles mau menelepon lagi di depannya, tetapi tidak ada yang menjawab. Pada saat ini, mobil berhenti di pintu rumah sakit. Mereka telah menghubungi rumah sakit sebelum mereka datang, dan ada dokter yang menunggu di depan rumah sakit. Ketika Amandamu berbaring di tempat tidur, tatapannya tanpa sadar menatap Charles Mo. Ekspresi di matanya jelas, tetapi dia bertanya kepadanya apakah Ricky Mo telah menjawab telepon. Charles Mo meraih telepon dan merasa sedih oleh tatapan Amandamu. Betapa dia berharap Ricky Mo dapat menjawab telepon saat ini, tetapi dia menelepon beberapa kali berturut-turut, dan tidak ada yang menjawab telepon. Sampai Amandamu didorong ke ruang operasi, Ricky Mo tidak menjawab telepon. Rencana sebelumnya adalah melahirkan normal, fisik dan kondisi Amandamu cocok dengan kelahiran normal. Amandamu juga telah mendengar tentang betapa menyakitkannya melahirkan normal, tetapi ketika dia benar-benar berbaring di meja operasi, dia benar-benar merasakan rasa sakit. Rasa sakit itu membuatnya merasa tidak ingin melahirkan. Semangat ayo, lebih keras lagi, itu sudah keluar. Dokter mendorongnya. Tunggu sebentar. Tulang Amandamu sangat menyakitkan sehingga seperti patah. Akhirnya pada saat ini, dia mendengar suara dokter sambil tersenyum, bayinya baik, itu perempuan, selamat. Segera setelah itu, anak itu menangis, dengan sangat keras. Dokter membawa anak itu kepadanya, lihatlah bayinya. 284 ini bukan anakku. Amandamu menyipitkan matanya pada anak di depannya. Dikatakan bahwa bayi yang baru lahir akan kusut dan tidak cantik, tetapi putrinya tidak terlihat jelek sama sekali. Dokter di samping tidak bisa membantu tetapi mengatakan, ini bayi yang langka dan cantik. Amandamu mengerutkan bibirnya dan menutup matanya dengan lemah. Ketika saya bangun lagi, hari sudah malam. Ruangan itu terang. Amandamu bingung sejenak sebelum kesadaran benar-benar kembali. Charles Mo, yang tinggal di sampingnya, melihatnya bangun dan datang dengan cepat, Kak Amanda, kamu sudah bangun. Amandamu tidak berbicara, hanya menatapnya. Charles Mo mengerutkan kening, kakak sepupu tidak menjawab telepon. Mata Amandamu menjadi gelap. Nona muda, apakah kamu ingin minum air? Pelayan di samping datang. Amandamu mengangguk, minum air, melihat sekeliling kamar, mendapati bahwa dia tidak melihat anak itu, menoleh dan bertanya kepada pelayan itu, bagaimana dengan anak itu? Pembantu itu berkata, baru saja menangis, karena takut akan mengganggu kamu, jadi dibawa keluar. Amandamu sedikit mengernyit ketika dia mendengar kata-kata itu, suruh mereka bawa kembali. Ya.
Tidak lama setelah pelayan keluar, dia mengambil anak itu kembali. Amandamu bersandar di kepala tempat tidur dan mengambil anak itu. Bayi itu tertidur, dengan wajah mungil, tekstur wajah keriput, dan itu tampak berbeda dari apa yang dilihatnya sebelumnya. Amandamu melihat dengan cermat wajah bayi itu, dan semakin dia memandang, semakin dia merasa bahwa anak itu tidak seperti dirinya dan Ricky Mo. Setelah beberapa saat, Amandamu menurunkan anak itu dan berkata dengan wajah pucat, "Ini bukan anakku." "Kak Amanda, apa yang kamu bicarakan?" Charles Mo berjalan mendekat dan memandangi bayi itu. "Bukankah semua anak terlihat seperti ini?" "Pada saat ini, ada suara keras di luar, di mana kalian bawa anakku, saya akan menuntut kalian, aku tidak akan melepaskan kalian." Amandamu berkata kepada pelayan, "Pergi dan lihat, apa yang terjadi." Begitu pintu terbuka, suara wanita itu keluar lagi. Maksudnya adalah untuk mengatakan bahwa anaknya hilang. Amandamu melirik bayi yang terbaring di tempat tidur dan menemukan bahwa pakaian bayi itu ditutupi dengan label nama yang bertuliskan nama bayi itu. "Charles, biarkan wanita itu masuk." Amandamu mengulurkan tangan dan menyentuh label nama bayi itu. Charles mau melihat Amandamu begitu berbeda, sedikit gelisah, tetapi masih berkata, "Oh." Wanita itu berjalan dengan cepat. Amandamu bertanya padanya, "Siapa nama bayimu?" Wanita itu mengatakan nama persis seperti yang ada di merek, dan suara Amandamu sedikit gemetar, "Lihat apakah ini anakmu." Wanita itu datang dan melihatnya, menangis dan tertawa, dan berkata, "Ya, ini anakku. Dia memiliki tanda lahir hitam di telapak kakinya." Dia berkata, menunjukkan kaki anak itu ke Amandamu. Bahkan jika dia tidak mengatakan bahwa anak itu memiliki tanda lahir di telapak kakinya, Amandamu tahu bahwa ini bukan anaknya. "Meskipun saya hanya bertemu di satu sisi, perasaannya tidak bisa salah." "Kak Amanda, apakah mungkin kamu salah?" "Kamu," kata Charles Mo ketika dia melihat wanita itu baru saja membawa anak itu pergi. Amandamu tidak menjawab pertanyaan, telepon Ricky Mo tidak diangkat, kan? Charles Mo ragu-ragu, dan mengatakan yang sebenarnya, "Ya." Amandamu tertawa tiba-tiba, dan kemudian tawa itu semakin keras, semakin banyak tawa dan semakin suram, dan akhirnya air mata keluar. Ini yang dia bilang percaya padanya. Dia dikelilingi oleh orang-orang Ricky Mo, dan sekarang anak itu pergi dan dia tidak bisa meneleponnya. Selain diambil olehnya, apakah ada kemungkinan lain? Charles Mo tidak tahu bagaimana membujuk Amandamu, "Kak Amanda, kamu jangan begini." Pembantu di samping membujuk Amandamu, "Nona muda, kamu baru saja melahirkan bayi, perhatikan tubuhmu." Amandamu berteriak di telinganya, "Jangan panggil aku Nona muda, menjijikan." Pada saat ini, pintu didorong terbuka dari luar dengan keras. Amandamu mendongak dan melihat sesosok yang dikenalnya berdiri tegak sejenak. Mata keduanya bertemu di udara, tetapi tidak ada yang berbicara. Charles Mo menoleh dan berteriak dengan gembira, "Kakak sepupu. Aku bilang kenapa kamu tidak bisa mengangkat telepon, karena kamu datang ke Sydney." Charles Mo berjalan menuju Ricky Mo ketika dia berbicara. Ricky Mo mengabaikannya dan langsung ke tempat tidur Amandamu. Wajah Amandamu pucat, rambutnya berantakan, dan ada air mata di wajahnya, dia tampak sangat malu. Ricky Mo duduk di depan tempat tidur rumah sakit, dan mengulurkan tangannya seolah-olah menyentuh wajah Amandamu. Akibatnya, Amandamu menangkis tangannya bunyi, "Plak penjahat. Aku tidak akan pernah percaya lagi." Wajah Ricky Mo menunduk, dan suaranya muram, "Amandamu, apa yang kamu bicarakan? Pada saat ini, apakah kamu masih berpura-pura di depanku? Bagaimana dengan anak-anakku? Di mana anakku?" Amandamu tidak punya alasan untuk berbicara saat ini. Saat berbicara, dia mengulurkan tangannya dan memegang pakaian Ricky Mo dengan erat. Wajah Ricky Mo berubah tiba-tiba, berbalik dan bertanya kepada Charles Mo, "Apa yang terjadi?" Charles Mo melirik Amandamu, "Kak Amanda baru saja bangun dan ingin melihat anak itu, tetapi pelayan itu membawa anak itu, dan dia berkata itu bukan anaknya, dan membiarkan orang lain mengambil anak itu." Wajah Ricky Mo menjadi muram dan menakutkan dalam sekejap, dia berteriak dengan suara yang dalam, "Donnie." Ketika Ricky Mo baru saja datang, Donnie juga mengikuti, hanya saja tidak ada mengeluarkan suara, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Ya, Donnie tahu bahwa Ricky Mo telah memintanya untuk memeriksa anak itu dan pergi setelah menerima pesanan.
Ricky Mo melihat ke belakang dan melihat Amanda Mu menatap dirinya dengan dingin, dengan sedikit kebencian di matanya, wajahnya sedikit berubah. Segera, dia mengulurkan tangan dan membelai rambutnya yang berantakan. Aku akan mendapatkan bayinya kembali, kamu istirahat yang baik sekarang. Amanda Mu melambaikan tangannya dan mengangkat tangannya dengan tamparan, pak, di wajahnya. Jika kamu langsung mau mengakui bahwa anak itu diambil olehmu, aku mengagumi kamu sebagai laki-laki. Charles Mo dan para pelayan di samping terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Tamparan Amanda Mu menghabiskan semua kekuatannya. Ricky Mo tidak siap ditamparnya dan menoleh kepalanya ke samping. Sebuah tanda merah muncul di wajahnya yang indah. Ricky Mo mempertahankan postur mencodongkan kepala, suaranya agak dingin, tapi itu tenang luar biasa, kalian keluar dulu. Kakak sepupu, Charles Mo sedikit khawatir tentang mereka dan berdiri diam. Ricky Mo bahkan tidak memandangnya, Charles Mo harus mengangkat kakinya dan berjalan keluar. Hanya Amanda Mu dan Ricky Mo yang tersisa di ruangan. Dua orang yang tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari setengah tahun, setelah saling bertemu lagi, itu adalah pemandangan yang begitu indah. Ricky Mo melihat ke belakang dan memandangi wajah Amanda Mu yang lemah, suaranya tidak bisa membantu tetapi menjadi jauh lebih lembut. Kamu istirahat dulu, masalah lain, tunggu sampai tubuhmu pulih baru bahas lagi. 285 kamu tidak ada pilihan. Anaknya hilang, dan Amanda Mu sama sekali tidak punya pikiran untuk beristirahat. Selain itu, dia sangat yakin bahwa Ricky Mo mengambil anak itu. Dia tidak memiliki musuh di Sydney, dan orang-orang di sekitarnya semuanya adalah Ricky Mo. Tidak seorang pun kecuali Ricky Mo yang dapat membawa anak-anak pergi ketika dia baru saja melahirkan. Baru saja terakhir tenggelam dalam kegembiraan menjadi seorang ibu, dan ketika bangun, menyadari bahwa anak itu telah hilang. Amanda Mu benar-benar hancur, Ricky Mo, aku mohon, kamu mengembalikan anak itu, dia baru saja lahir, masih begitu kecil. Ricky Mo belum pernah melihat Amanda Mu seperti ini. Bahkan jika dia telah banyak ditindas oleh orang-orang keluargamu, dia belum pernah melihatnya menangis. Di matanya yang selalu tenang, ada kilasan panik yang langka. Butuh waktu lama sebelum dia memulihkan suaranya, Amanda Mu, tenang dan dengarkan aku. Aku tidak, aku hanya ingin anak. Amanda Mu menggelengkan kepalanya, air mata turun karena hujan. Ricky Mo merasa seperti ada benjolan kapas di tenggorokannya dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Anak itu tidak dibawa pergi olehnya, tetapi anak itu hilang. Amanda Mu menangis sangat parah sehingga dia memanggil perawat. Apa yang terjadi? Menangis apa setelah melahirkan anak? Ricky Mo menatap perawat itu. Perawat itu ketakutan oleh pandangan dinginnya, dan berbalik dengan cepat. Akhirnya, Ricky Mo meminta dokter untuk memberikan obat penenang kepada Amanda Mu, barulah dia tertidur. Amanda Mu sedang berbaring di ranjang rumah sakit dengan air mata basah di wajahnya, bahkan ketika dia tertidur, alisnya berkerut. Ricky Mo mengulurkan tangan dan menekan alisnya dengan ringan sampai alisnya yang mengerut akhirnya mereda, sebelum dia mengulurkan tangan dan merapikan rambut di wajahnya, membungkuk dan mencium keningnya. Tanggal melahirkan Amanda Mu sebenarnya seminggu kemudian, jadi dia menghitung waktu untuk datang lebih awal. Tapi aku tidak menyangka Amanda Mu akan melahirkan bayi 1 minggu sebelumnya. Tuk-tuk. Ada ketukan di pintu di luar, 2 suara lembut dan teratur. Ricky Mo tahu itu Donnie. Dia melirik Amanda Mu, yang sedang berbaring di tempat tidur, lalu dia bangkit dan berjalan keluar. Amanda Mu tinggal di kamar VIP dan ada aula kecil di luar. Orang yang masuk memang Donnie. Tidak menunggu Ricky Mo untuk berbicara, Donnie sudah berkata dengan sungguh-sungguh, aku telah memeriksa anak itu dengan tanda lahir di telapak kaki yang aku katakan sebelumnya. Memang bukan anak kamu dan nona muda. Aku sudah memeriksa semua bayi yang baru lahir di rumah sakit ini hari ini, tidak menemukan anak kamu dan nona muda. Dalam beberapa kata terakhir, volume Donnie jelas berkurang. Ricky Mo meremas tangan begitu kuat sehingga nadi di permukaan tangannya terlihat jelas. Donnie di samping tidak berani berbicara, dan tidak tahu harus berkata apa. Untuk sesaat, Ricky Mo bertanya dengan suara yang suram, apa lagi? Donnie melirik Ricky Mo, tetapi masih dengan berani menyatakan tebakannya, aku memeriksa CCTV, dan tidak ada masalah. Aku curiga anak itu dijatuhkan dari ruang operasi dan dicuri. Dengan kata lain, dari awal ada beberapa orang mengintai nona muda. Dia memeriksa semua yang dia bisa periksa, dan pada akhirnya dia hanya bisa memikirkan akar masalahnya.
Mungkin di ruang operasi, anak itu dicuri oleh seseorang yang membungkus bayi. Orang yang mengganti bungkus dengan anak itu sengaja menggunakan anak lain di rumah sakit untuk ditukar, maksudnya jelas, yaitu untuk membiarkan mereka mengetahui bahwa anak itu dicuri. Donnie selesai berbicara, dengan hati-hati memperhatikan reaksi Ricky Mo. Ricky Mo duduk di sana tanpa bergerak, dan seluruh orang tegang seperti tali ketat, seolah-olah itu bisa meledak kapan saja. Tapi Ricky Mo tidak menghancurkan barang-barang dan tidak berbicara. Dia bangkit dan pergi. Donnie sedikit khawatir tentang Ricky Mo dan pergi bersamanya. Ketika Donnie menutup pintu dengan tangannya, dia mendengar suara keras dari samping. Donnie menoleh dan melihat Ricky Mo meninju keras di dinding, dan darah mengalir dari kulit tangannya. Tapi sepertinya dia tidak merasakan sakit, meninju dinding dengan pukulan. Tuan. Donnie memanggilnya dan mencoba menghentikannya. Tapi di mana dia akan menghentikan Ricky Mo dalam kemarahan, tangannya hanya menyentuh Ricky Mo, dan diusir oleh Ricky Mo. Ricky Mo pernah dilatih, Donnie jatuh dengan keras di tanah, ada rasa sakit yang tidak bisa bergerak, dan dia hanya berbaring di tanah. Selama lebih dari setengah tahun, Ricky Mo bekerja seperti mesin tanpa berhenti. Sebagai asisten khusus untuk Ricky Mo, dia secara alami mengikutinya, tanpa berhenti untuk beristirahat. Awalnya dia mengira Ricky Mo datang ke Sydney kali ini, Ricky Mo dan Amanda Mu akan berdamai, sehingga ia juga dapat memiliki waktu istirahat dan hidup dengan baik. Tanpa diduga, bukan hanya lebih baik, tapi juga lebih buruk. Sampai suatu hari Amanda Mu keluar dari rumah sakit, dia tidak pernah melihat anaknya lagi. Dari kehilangan akal awalnya, Amanda Mu telah sepenuhnya tenang. Di dalam mobil. Tunggu kamu selesai masa pulih 1 bulan, kita akan kembali ke kota J. Suara Ricky Mo memecah kesunyian di mobil. Amanda Mu bersandar di sandaran kursi dengan malas, terlalu malas untuk memandangnya, ini tujuanmu. Untuk memaksaku kembali ke kota J, lalu membawa anakku. Ricky Mo tidak berbicara. Amanda Mu menoleh dan menatap tatapan Ricky Mo yang menahan amarah. Dia mengait bibirnya dan berkata dengan nada mengejek, kenapa? Karena aku mengatakan hal dalam pikiranmu lalu kamu marah. Selama lebih dari setengah tahun, temperamen Ricky Mo belum membaik, tetapi kesabarannya meningkat. Tidak peduli bagaimana dirinya membuat dia marah, mengganggu dia tidak pernah melampiaskan amarah dengannya. Ini sedikit berbeda dari Ricky Mo yang dia kenal. Namun, semakin sabar Ricky Mo bersamanya, semakin Amanda Mu merasa bahwa ini karena Ricky Mo memiliki hantu di dalam hatinya. Dia tidak bisa memikirkan orang lain selain Ricky Mo yang ingin mengambil anaknya. Untuk sementara, Ricky Mo berkata tanpa ekspresi, jika kamu tidak kembali ke kota J, kamu mungkin tidak akan melihat anak itu selamanya. Jika kesalahpahaman seperti itu membuat Amanda Mu rela mengikutinya kembali ke kota J, dia akan terus salah paham seperti ini. Dia bisa melihat bahwa dalam benak Amanda Mu, anak itu lebih penting daripada dirinya. Jika anak tidak diculik, mungkin sekarang mereka sudah berdamai. Bahkan jika itu tidak dapat damai, juga tidak akan menjadi terlalu dingin. Jika Amanda Mu tahu bahwa anak itu diculik oleh orang lain, Ricky Mo dapat yakin bahwa Amanda Mu tidak akan pernah kembali ke kota J bersamanya. Anak itu belum ketemu, tetapi dia harus membawa Amanda Mu kembali. Dia menyesalinya sekarang, dan dia seharusnya tidak membiarkan Amanda Mu melarikan diri sendirian. Nada bicara Ricky Mo terdengar hampir dingin. Amanda Mu menggigil dengan marah, kamu akhirnya mengaku. Ya, Ricky Mo menoleh untuk menatapnya dengan suara dingin, kamu tidak punya pilihan selain mengikuti aku kembali ke kota J. Jika tidak, kamu tidak akan pernah melihat anak itu selama hidupmu. Selanjutnya 286 biarkan aku merawatnya, oke.